Anda menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Kami baru saja mendapat informasi seorang terduga teroris yang memasuki wilayah Mabes Polri ditembak mati pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ini tepatnya posisi Mabes Polri yang ada di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Ya, ini adalah gambar amatir yang kalau kami dapatkan informasinya diambil dari salah satu ruangan di Mabes Polri, tidak jauh dari kantor Wakil Kapolri Republik Indonesia, di mana di gambar ini pemirsa kita bisa saksikan dari video amatir ini ada seorang laki-laki. Tadi kalau Anda lihat gambarnya di video amatir ini ada seorang laki-laki menggunakan baju hitam dan celana panjang berwarna biru tergeletak di salah satu perkarangan di wilayah Mabes Polri yang berada di daerah Trunojoyo, Jakarta Selatan. Kejadian terjadi sekitar 15 menit yang lalu pemirsa. Sampai dengan saat ini kami masih terus berusaha untuk mencari tahu lebih pasti lagi, lebih detail lagi seperti apa peristiwa ini terjadi, dan kami juga masih terus menghubungi pihak-pihak dari Mabes Polri. Jika Anda perhatikan secara seksama, ada satu terduga teroris, ini masih dugaan sementara, pemirsa, yang kondisinya sudah tidak berdaya. Kabarnya ini direkam dari jarak sekitar 10 meter dari lokasi lantai gedung yang ada di Mabes Polri. Bisa terlihat kondisinya sudah tergeletak dan kuat dugaan terduga teroris tersebut sudah ditembak oleh aparat. Jika Anda perhatikan secara seksama, di balik mobil yang terparkir tersebut ada petugas kepolisian yang mengintai dengan menggunakan senjata api mengawasi gerak-gerik dari terduga teroris ini. Coba Anda perhatikan, ada posisi satu polisi yang persis di belakang mobil yang terparkir di saya. Ada satu polisi yang berada di mobil yang terparkir yang berusaha untuk mengintai bagaimana gerak-gerik dari terduga teroris ini. Informasinya di pukul 16.30 tadi pemirsa, ada sesosok laki-laki yang berupaya masuk ke dalam lingkungan Mabes Polri. Kemudian ini diduga merupakan bagian dari anggota teroris. Kita belum tahu dari jaringan mana pemirsa sampai saat ini. Dan karena gerak-geriknya mencurigakan pada saat itu, dan kalau kita lihat pemirsa mungkin ada perlawanan pada saat itu juga Andro ya di TKP, sehingga pada saat itu dilakukan tindakan yang cukup tegas terhadap salah satu orang yang diduga merupakan anggota teroris ini. Dan akhirnya kita saksikan pemirsa di layar kaca ini bahwa terduga teroris ini akhirnya dilumpuhkan oleh aparat di lingkungan Mabes Polri. Kita tahu bersama bahwa seluruh aktivitas kepolisian di Mabes Polri merupakan pusat, bahkan di sana ada kantor Kapolri, kemudian Wakapolri, dan seluruh staf yang seharusnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat masih memasuki jam kerja. Meskipun suasana yang kami tampilkan ini dari gambar amatir yang direkam salah satu aparat yang berada di lantai 10 di gedung Mabes Polri, terlihat semuanya di bawah sudah disterilkan. Hanya ada mobil yang terparkir, kemudian seorang polisi yang mengintai gerak-gerik terduga teroris yang kondisinya sudah tidak berdaya. Kalau kami amati dari jarak sekitar 10 meter dari atas ini, terlihat mengenakan pakaian seperti itu. Kemudian ada semacam tas, kita patut mengkonfirmasi juga di saya barang-barang apa saja yang dibawanya. Tapi bisa dipastikan terduga teroris ini sudah tidak bergerak sama sekali. Sudah tergeletak di aspal. Sudah tidak berdaya seperti itu Andro. Memang tampaknya dalam waktu 1 pekan belakangan ini, aktivitas terorisme di tanah air ini betul-betul cukup mengkhawatirkan. Kita ingat pada hari Minggu kemarin juga terjadi aksi terorisme di Gereja Katedral Makassar. Kemudian ada juga peristiwa penangkapan anggota teroris di sejumlah daerah. Dan hari ini, sore hari ini kita juga menyaksikan bahwa ada satu terduga teroris yang berupaya masuk ke lingkungan ke kompleks Mabes Polri, kemudian ternyata akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh aparat. Nah, saat ini Andro dan juga pemirsa, kita sudah bergabung dengan rekan kami Reza Lutfi yang berada di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Ada Reza Lutfi di sana. Reza, seperti apa informasi kronologis selengkapnya dari peristiwa melumpuhkan teroris ini? Ya, Andro dan juga Disa, memang sejauh ini kami belum mendapatkan keterangan resmi perihal adanya penembakan di lingkungan Barreskrim Mabes Polri, tepatnya pada sore hari ini, di mana juga kami pun awak media yang sebelumnya melakukan mendapatkan konferensi pers dari Mabes Polri ini, yang sehari-harinya dilakukan pada pukul 14.00. Secara mendadak pun kita baru mengetahui adanya penembakan di lingkungan Mabes Barreskrim Polri. Reza, saat kejadian aktivitas aparat seperti apa di sana? Ya, Andro, kurang jelas karena posisi di sini cukup hujan dan
adanya petir, Andro, sedikit Bagaimana lebih besar, Andro. bagaimana aktivitas di sana, aktivitas perkantoran di Mabes Polri saat kejadian ini berlangsung? Untuk aktivitas sendiri baik di divisi humas maupun di Barreskrim Mabes Polri sudah dilakukan penutupan secara internal oleh aparat petugas kepolisian, di mana awak media pun khususnya di kalangan eksternal dari anggota kepolisian untuk diminta keluar dari markas besar Polri yang khususnya di lokasi kejadian di penembakan tersebut, Andro.